Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin mengenai penyimpangan semu hukum Mendel, yang mana kemarin kita sudah membahas yaitu apatisme dan kriptomeri. Sekarang kita bahas yaitu epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis yaitu adalah peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Epistasis ini yang menutupi, sedangkan yang hipostasis yaitu yang ditutupi. Contoh dari epistasis hipostasis yaitu gandum yang berkulit biji kuning dan gandum yang berkulit biji hitam. Pada persilangan gandum warna hitam dengan gandum warna kuning, di mana hitam itu adalah H besar, K kecil, sedangkan kuning H kecil, K besar, ini adalah H hitam sebagai epistasis, kuning hipostasis, nanti akan menghasilkan F1-nya yaitu H besar, K kecil atau hitam. Kemudian F1 disilangkan sesamanya yaitu H besar, K kecil disilangkan dengan H besar, K kecil akan mendapatkan gamit yaitu H besar K kecil, H kecil K besar, H besar K kecil, H kecil K kecil. Demikian setelah dibuat papan catur seperti pada gambar ini, akhirnya akan mendapatkan hasil H besar, K besar yaitu hitam, H besar, K kecil yaitu hitam, H besar, H kecil, K besar hitam. Intinya dari 16 kotak ini, di mana muncul H besar, berpasangan dengan apapun pasti warnanya hitam. Sedangkan apabila hanya ini kecil semua, berpasangan dengan K besar, baik K besar itu jumlahnya 2, atau K besarnya itu jumlahnya 1, akan muncul warna kuning. Sedangkan jika H kecil dengan K kecil, baru akan muncul warna putih. Sehingga dari hitam dengan hitam pada F1 itu tadi akan menghasilkan hitam sebanyak 12, kuning sebanyak 3, dan putih sebanyak 1. Bisa dilihat di sini putihnya adalah yang nomor 16 ini. Sedangkan yang kuningnya ini ada 3 adalah ini. 1, 2, 3. Nah ini hanya kan kecil semua. Sedangkan yang lainnya warnanya hitam karena punya H besar. Kemudian yang berikutnya selain epistasis, hipostasis adalah polimeri. Poli itu artinya adalah banyak. Yaitu apa? Bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Contohnya adalah gandum bersekam atau berkulit merah dan gandum bersekam atau berkulit putih. Ini gambarnya. Nah, ini gandum yang berkulit merah dan ini gandum yang berkulit putih. Apabila gandum berkulit merah, yaitu dengan gamit M besar 1, M besar 1,
dengan M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan gandum berbiji berkulit putih, yaitu M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Maka akan menghasilkan F1, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. 100% gandum berbiji merah sedang. Ini perlu kalian perhatikan. Hurufnya adalah hanya satu, yaitu M saja. Ya, yaitu M besar dan M kecil. Kemudian F1 ini, ya ini F1, jika disilangkan sesamanya, maka hasilnya ini F2-nya yaitu ini. Semakin banyak M besarnya, warna merahnya semakin gelap. Contohnya pada papan catur yang nomor 1 ini. M1 besar, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini besar semua M-nya. Berarti merah gelap. Kemudian jika M besarnya 3, nah ini M1 besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar kecil. Ini M besarnya ada 3. Ini juga M besarnya ada 3. Ya. Jika M besarnya 3, maka warnanya merah saja. Kalau M besar semua 4 berarti merah gelap. Kalau M besarnya 3, merah berarti di bawahnya. Kemudian jika M besarnya hanya 2, separuhnya, ya, baik M1 maupun M2, pokoknya M besarnya 2, warnanya merah sedang. Nah ini merah sedang, ini merah sedang, merah sedang, merah sedang. Jika M besarnya hanya 1, nah ini M besarnya hanya 1, maka merah muda. Nah ini ada 1 merah muda, ini merah muda, ini juga merah muda dan masih lupa. Jika M kecil semua, ya, tidak merah muda lagi, tapi putih. Lah hasil akhir berapa? Ya, entah itu merah gelap, entah itu merah saja, merah sedang maupun merah, itu semuanya ya dianggap merah. Tidak usah dibeda-bedakan, tapi merah saja. Berarti merah berbanding putih 15 banding 1. Nah ini ya, yang terakhir adalah gen komplementer. Yaitu apa? Interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Contohnya bunga Lathyrus adoratus. Putih ini dengan putih akan menghasilkan warna ungu. Bunga putih dengan putih kok ungu. Bagaimana ceritanya? Perhatikan ini. Ya. Putih C besar, P kecil, P kecil. Ungu yaitu C kecil, P besar. Ini juga putih. Putih dengan putih akan berwarna ungu. Nah ini ungu dengan ungu apabila disilangkan maka akan mendapatkan F2-nya adalah seperti ini. Ya, di mana ini intinya ada C besar ya dan P besar itu warnanya ungu. Jika C-nya kok kecil semua, ya, P-nya ada besar, itu warnanya putih. Demikian juga jika C-nya itu kecil semua, P-nya itu entah besar atau kecil juga putih. Apalagi kok kecil semua putih. Karena apa? Ini saling melengkapi. Ya, ibaratnya kalau kalian ulangan ada soal
tidak ada murid, tidak terjadi ulangan, ya putih. Ya. Ada murid, tidak ada soal, ya tidak terjadi ulangan, ya berarti putih. Tidak ada murid, tidak ada soal, apalagi ya tidak terjadi ulangan. Beda, kalau ada soal, ada murid, terjadi ulangan. Nah ini, ungu ini. Nah itu akhirnya akan mendapatkan ungu berbanding putih 9:7. Ya, berarti kita sudah lengkap membahasnya. Yang belum jelas silahkan ditanyakan di ruang diskusi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.